Oke, latihan soal persiapan uji pengetahuan. Pendidikan profesi guru mata pelajaran fisika bagian 2. Proton bergerak ya dalam medan magnet B1, kemudian dia masuk B2. Berarti ini arah menunjukkan arah kecepatan proton. Masuk ke medan magnet, dia akan dilengkungkan. Kenapa dilengkungkan? Karena ada gaya Lorentz. Ya. Di sini juga akan dilengkungkan karena ada gaya Lorentz. Kemanakah arah medan magnetnya? Ya, jika titiknya di sini, maka kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya. Genggam jempol berarti arah ke bawah, kemudian arah keempat jari menuju B1 berarti dia ini adalah keluar dari bidang ya, ini adalah dot. Kalau B1 di sini, maka di sini cross ya, menembus bidang. Nah, kenapa dia melengkung ke bawah? Karena gaya Lorentz-nya ke bawah. Kalau kita gambarkan, jempol kita ke kanan ya. Kan P-nya kan ke kanan tuh, berarti arusnya ke kanan, berarti ke sini ke sumbu X. Kemudian B-nya keluar bidang, keluar itu berarti ke sumbu Z. Ya. Ini ke sumbu Z, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Ini adalah B, ini adalah F. Nah, sini. Ini adalah F-nya sini. Sehingga dia melengkung ke bawah. Kalau ini adalah P, kemudian B-nya berarti P-nya arah jempol kita ke bawah. Sumbu Y berarti ya, sumbu Y. B-nya itu, B-nya kemana nih? Set. Gunakan kaidah tangan kanan, jempol ke kanan nih kan, ke kanan. Kan B2-nya di bawah nih. Berarti nembus dia, cross ya. Masuk, sini masuk ya kalimatnya, masuk bidang. Ya, kalau B2 di atas sini ya, misalkan di sini misal ya, maka di sini dot. Ya, ini di bawah maka cross. Cross berarti dia cross itu masuk berarti ke sini, Z negatif ya. Berarti gaya Lorentz-nya kemana? Bentar. Ke bawah, I-nya ke bawah. Ke kanan. Berarti ke sini gaya Lorentz-nya. Nah, makanya dia melengkung ke kanan. Nah, lihat dari sini sudah bisa kita tebak bahwa B1 keluar, B2 masuk. Keluar ya. Nah, nih, keluar, masuk. Nah, antara dua ini berarti A, B, E, salah. Nah, kemudian untuk menentukan yang mana besarnya, B2 atau B1, maka bisa kita gunakan menggabungkan hukum 2 Newton dengan gaya Lorentz muatan. Kan rumus gaya Lorentz muatan itu B kali Q kali P toh. Nah, M kita uraikan menjadi massa kali percepatan, kemudian I kali P. Kenapa demikian? Karena di sini ada gerak melingkar ya, dia melingkar, maka di sini namanya percepatan sentripetal. Kita uraikan berarti P kuadrat per R sama dengan B kali Q kali P. Ini coret sisanya ya. Nah, maka B QR sama dengan MP. Maka B sama dengan MP per QR. Nah, ternyata B itu berbanding terbalik sama R. Yang manakah jari-jari lebih besar? Apakah ini atau ini? Tentunya ini ya. Dia mempunyai jari-jari dari titik pusat lingkaran di sini lebih besar. Di sini R1 itu lebih besar daripada R2, sehingga B1 itu pasti lebih kecil daripada B2. Karena semakin kecil jari-jari, semakin besar nilai induksi magnetiknya. Maka jawabannya adalah ini ya, B2 lebih besar karena R-nya kecil. C. Lanjut. Berapa? 2 ini sudah ya, ini lagi. Nah, ini ada kunci jawabannya A sudah. Maka
Mari kita pelajari kenapa jadi A. Arah medan magnet dan nilai gaya F. Nah, lihat dari sini dia masuk lewat sini ya, ini panahnya dia nih. Sini masuk ke sini, sini. Maka kemana nih arah apa ini? Arah B-nya kemana nih ya? Genggam. Oh, ini dot ya, di sini dot. Keluar bidang dia. Kalau di sini B2-nya, sini cross. Ya, kalau di sini kan di sini B2-nya. Maka ini dot. Kemana gaya Lorentz ini? Kita gambarkan dulu. Arusnya kan ke bawah ya, berarti ini adalah P, kecepatan atau arus. Kemudian B2-nya dot menuju kita, berarti ke sini. Ya. Ini adalah jet. Ini berarti ke sini dia. Ke kiri. Ya. Nah, makanya dia menyimpang ke kiri karena gaya Lorentz-nya arahnya ke kiri. Nah, berarti dotnya apa tadi? Keluar ya. Berarti B2 keluar. Mana B2 keluar? Nah, ini B2 keluar. Jadi mungkin ini dulu. Masuk sini dia. Nah, sampai sini P, maka melengkung dia. Kenapa melengkung? Karena ada gaya Lorentz yang pastinya arah ke sini. Kalau kita gambarkan, maka I-nya kan ke atas ya, maka ke sumbu Y positif. B-nya ini kemana? Genggam kawatnya I-nya ke atas, berarti cross. Ini cross ya. Kalau di sini B1-nya maka di sini dot ya. Karena di sini maka cross. Cross berarti nembus bidang, berarti ke arah sumbu jet negatif ya. Ini tadi B ya. Ini B, ini adalah P, maka maka ke kiri, ke sini dia. F-nya ke sini. Nah. Nah, sudah. Berarti ini apa? Tembus ya, masuk. Sini masuk ya. B1 masuk berarti. Masuk. Wah, mungkin nanti ya. Nah, sama seperti tadi sepertinya ya. FDB1 lebih besar ya. Tadi kita dapatkan persamaan B sama dengan apa tadi? B itu berbanding terbalik dengan R ya toh. Sementara F itu juga berbanding lurus sama B. Nah, maka di sini jari-jarinya di sini lebih besar daripada di sini. Maka di sini karena ditanyakannya F ya. Maka di sini F di sini, F1 di sini pasti lebih kecil daripada F2. Ya. Jadi ini F2 ya. F2 pasti lebih kecil daripada F1. If FDB1 sini lebih besar daripada FDB2, betul, karena di sini jari-jarinya kecil. Nah, itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Kita berapa soal nih? 5 soal. 4 susunan kawat bentuk lingkaran R2R dengan pusat sumbu vertikal. I-nya sama. Oh ya. Kita lihat ini arah apa ini? Arah B ya ini ya. Ini kawatnya ada satu melingkar, maka kita beri nama B1, ini B2. Arahnya sama. Berarti B1 tambah B2. Betul kan? Kan sama-sama searah jarum jam nih. Kalau ini B1, ini B2, maka kita kurangkan, kan arahnya beda, ini searah, ini beda arah. Maka B2 kurang B1, boleh terbalik nggak apa-apa. Kita mau mencari aja, hubungan matematisnya aja. Ini ada 4 kawat, yang besar misalkan B1, saya beri nama, yang kecil B2. Ini B3, ini B4. B1 sama B2 ini arahnya beda juga, berarti B1 kurang B2 ya toh. Nah, kemudian ini juga arahnya beda, maka B3 kurang B4. Nah, pengurangan ini. Ini B1, ini B2, ini B3.
B1 B2 itu searah sama, berarti B1 tambah B2 ini juga searah, berarti tambah B3. Nah, lihat dari sini yang mana paling besar? Paling kecil dulu. Paling kecil mana ya? Ini 0 kayaknya ya. Ini kan 0 ini. Lingkarannya sama, arusnya sama, berarti 0 ini. Ya toh? Ini juga 0 ini. Lingkarannya ini sama, ini sama, dikurang lagi keduanya, berarti 0 juga. Nah, kan arusnya sama. R-nya sama ini. Ini R-nya R besar sama R kecil, R lingkaran kecil juga sama. Nah, ini kalau B sama C sama, maka kemungkinan ini ya. Nah, ini paling besar kenapa? Karena penjumlahan semuanya. Karena arus B-nya searah semua. Ini dulu yang paling besar nomor 1, habis itu baru ini. Nah, jadi D lebih besar daripada A, kemudian B dan C itu sama karena nilainya 0 ya. Karena pengurangan tadi beda arah. Lanjut. Tiga jenis batang. Konduktivitas itu kan K ya. K itu adalah apa? Kemampuan dalam mengantarkan kalor toh. Menghantarkan kalor. Semakin besar K-nya, berarti dia semakin cepat dalam menghantarkan kalor. Dari 15 ke 30, 15 selisihnya ini 15. Logam P menempuh waktu 12 menit ke sini kan. Dari sini berapa? 12 menit. Logam Q 9 menit, ini juga 9 menit. Ini 16, ini 16. Nah, yang mana paling cepat? Nah, ini toh. Paling cepat adalah 9 menit. Logam Q paling cepat dalam menghantarkan kalor, berarti ini. Oke, habis itu Q apalagi? Q P R. Nah, ini jawabannya berarti. Ada lagi? Oh, ada. Nah, bola logam A dan B diameternya dari 4D, berarti ini A ya, namun ini B, ini D, ini 4D. Keduanya dianggap benda hitam sempurna. Bola A memiliki suhu mutlak T, ini T suhunya, agar energi persatuan waktu persatuan luas yang dipancarkan oleh kedua bola sama besarnya ya, sama besar. Oke, ini kata kunci di sini. Maka bola B harus memiliki suhu mutlak. Ini tanyakannya berarti. Berapakah TB? Kan gitu. Nah, saya lupa rumus ini. Rasanya H per T ya. T pangkat 4. Nah, ya rasanya ini ya. Laju kalor radiasi per waktu kayak T. Nah, ini. Karena di sini energi, maka ini bisa kita jadikan energi ya. Maka energi radiasi itu ternyata di sini tidak diketahui emisivitasnya, maka nggak usah. Itu sama dengan A T pangkat 4 ya. Nah, maka karena di sini sama besarnya, maka A itu harus sama dengan EB. Nah, kita masukin aja rumusnya. A T pangkat 4. Sini adalah nih A1 berarti ya. Ini TA berarti bukan A1, TAA. Ini adalah AB TB pangkat 4. AB bola ya kan. Bola itu luasnya adalah apa? 4 pi D kuadrat toh. Sini berarti 4 pi D kuadrat dikali TA pangkat 4 sama dengan ya ini D ya. Nah, kalau ini berarti 4 pi, D-nya ganti dengan 4D kuadrat dikali TB pangkat 4. Nah, ini kan coret 4pi-nya. Sehingga menjadi D kuadrat TA pangkat 4 sama dengan 4 kuadrat 16 D kuadrat TB pangkat 4. Coret.
Sisanya berarti TA pangkat 4 sama dengan 16 TB pangkat 4. Kita mau mencari TB tadi toh. Maka TB pangkat 4 sama dengan TA pangkat 4 dibagi dengan 16. Kita mau menghilangkan pangkat 4-nya ini loh. Maka di sini 1/2 pangkat 4 boleh ya. Nah, kan habis toh. Nah, ya temu. Maka suhu bola B, suhu mutlak bola B pangkat 4-nya adalah setengah dari ini apa nih? Oh, ini TA ya, ini TA kan. Setengah dari suhu mutlaknya bola A ada. Nah, ini. Nah, gitu. Oke, adakah lagi? Wah, habis. Oke, 5 soal saja. Nanti saya sambung bagian 3. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita lulus semua PPG ini. Jika ada salah saya mohon dikomentari. Jangan dibiarkan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.